Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat siang. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani. Siang hari ini Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan doa dan harapan kami Bapak Ibu, dimanapun berada pada saat siang hari ini berkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa saudara sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman. Bapa di dalam sorga, siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapilah pendengaran kami. Urapilah Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Dan kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara kasih Tuhan, hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan apabila di tempat lain sudah kering, saudara. Sedangkan di tempat kita masih ada. Kita sering mengukur berkat dari jumlahnya saja. Jika ada banyak, maka kita katakan berkat berlimpah. Benar ya Bapak Ibu? Padahal disebut melimpah apabila orang lain sudah kering, tetapi kita masih punya. Begitu banyak orang di saat sekarang ini mengalami kesulitan hidup, saudara. Tetapi kita harus bersyukur bahwa kita masih punya. Masih bisa makan teratur. Sehari 3 kali. Masih ada yang bisa dimasak. Sekalipun modal kita hanya pas-pasan, sedikit sekali, saudara, kita dikatakan masih hidup dalam berkelimpahan. Karena ada orang lain yang tidak punya modal sama sekali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perhatikan kondisi janda yang di Sarfat. Waktu itu semua orang mengalami paceklik, saudara. Tidak ada lagi yang bisa dimakan karena musim kering melanda wilayah itu. Saudara, mayat berkelimpangan di jalan-jalan, kiri kanan rumahnya. Tetapi janda itu masih tetap punya tepung dan minyak. Di sini sangat nyata pemeliharaan Tuhan atas janda ini, saudara. Janda ini memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ketika sebelumnya ia rela memberikan sedikit yang ia punya, sisa makanannya yang terakhir kepada Nabi Elia. Saudara, seorang janda ini bukan tipe orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Sebenarnya wajar, saudara, jika janda ini tidak memberikan sisa makanannya yang terakhir itu untuk Nabi Elia, karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, janda ini memilih taat kepada firman Tuhan. Didengarnya dari Nabi Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15. Tapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Haleluya. Ketaatan yang berbuah manis, saudara. Sekalipun janda itu hidup dalam berkekurangan, tetapi ia sepenuhnya taat kepada firman Tuhan. Kita mendengar betapa ketaatannya berbuah manis, saudara. Tuhan memelihara hidupnya dan anaknya hingga musim kekeringan berakhir. Saudara, seperti yang disaksikan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, burung sekalipun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Burung sekalipun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Pernahkah Anda melihat ada burung yang jatuh ke bumi karena mati kelaparan? Tidak pernah ya Bapak Ibu. Jika burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Biji mata Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 29, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Saudara dikasih Tuhan, rambut kita pun Tuhan hitung. Rambut saudara juga dihitung oleh Tuhan. Pernahkah saudara menghitung berapa jumlah rambut di kepala saudara? Pernahkah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan menghitung berapa jumlah rambut di kepala Bapak Ibu saudara? Pastinya belum pernah. Memang ada satu lembaga di dunia yang pernah menghitung jumlah rambut di kepala manusia. Hasilnya sekitar 450.000 helai, saudara. Tapi saudara, hebatnya Tuhan menghitung rambut di setiap kepala kita, setiap orang, saudara. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 10 ayat 30. "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua." Haleluya, janji Tuhan yang luar biasa. Syukurilah saudara, masih hidup dalam berkelimpahan, sementara orang lain dalam kesusahan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat siang hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di sorga, firman-Mu Tuhan jadi pengetahuan baru, hikmat yang dibukakan lewat pendengaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur kepadamu, sebab kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu, janji-Mu yang selalu memelihara kami. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini, berkati Tuhan. Dalam pekerjaannya berkati. Pergumulan, permasalahan, dan rintangan yang mereka hadapi, Tuhan Yesus tolonglah. Beri kekuatan bagi mereka atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Diselesaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, perkara dapat diselesaikan. Seperti perkara janda yang Sarfat ini Tuhan, dapat menyelesaikan
dengan taat kepada firman, kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sebentar Tuhan, hamba berdoa bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mengalami sakit pada saat siang hari ini. Hamba berdoa dengan kasih Tuhan terulur bagi tubuh yang sakit pada saat siang hari ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Hamba juga berdoa buat Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Tuhan berkati rohaninya, jasmaninya, dalam nama Tuhan Yesus. Untuk hari semakin berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan pada saat siang hari ini, kalau untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan turut bekerja. Haleluya. Penting kita taat kepada Tuhan. Semuanya Tuhan yang atur. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila baru pertama kali berjumpa dengan channel ini Bapak Ibu tolong dukung kami. Tekan tombol subscribe-nya, like dan share supaya channel ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan kami melayani Tuhan lewat online melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya kerajaan Tuhan diperluas melalui online ini. Kita rebut online ini saudara, supaya kita isi dengan berita-berita firman Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan pada saat siang hari ini. Dan sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Haleluya, haleluya. Amin.